Yordania atau nama resminya Kerajaan Hashimiyah Yordania, Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, adalah sebuah kerajaan di sebelah timur Sungai Yordan, Transjordania. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di timur laut, Suriah di utara, serta tepi barat dan Israel di barat, berbagi kekuasaan atas Laut Mati. Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung barat daya, di Teluk Akaba, yang sebagiannya juga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi. Lebih dari separuh Yordania diliputi oleh gurun Arab. Tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam. Yordania adalah bagian dari bulan sabit subur. Ibu kota dan pusat pemerintahannya adalah Amman. Sepanjang sejarah Islam, sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, sampai Perang Dunia Pertama, Yordania merupakan bagian dari negeri Syam, Suriah. Berdasar perjanjian Sykes-Picot yang ditandatangani oleh penjajah Perancis dan Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama, Suriah dan Lebanon menjadi wilayah jajahan Perancis. Adapun Palestina dan wilayah sebelah timur Sungai Yordan, negara Yordania saat ini, menjadi wilayah jajahan Inggris. Penjajah Inggris kemudian memisahkan Palestina dari Yordania, dan menunjuk Pangeran Abdullah bin Syarif Hussein sebagai penguasa boneka administratif Yordania dengan menjalankan perintah wakil Inggris di Amman. Pangeran Abdullah dan bapaknya, Syarif Hussein adalah pemimpin bangsa Arab yang bersekutu dengan penjajah Inggris dalam memerangi Daulah Turki Utsmani pada Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918 Masehi. Pada tahun 1346 Hijriah, 1927 Masehi, penguasa boneka Yordania menekan kesepakatan dengan penjajah Inggris di mana Inggris mengaku Yordania sebagai Emirat Transyordania. Pada 1352 Hijriah, 1933 Masehi, Inggris memberikan semi kemerdekaan kepada Yordania. Pada Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945 Masehi, pasukan Yordania berperang di pihak tentara Inggris dan sekutu. Atas jasa tersebut, pada tahun 1365 Hijriah, 1946 Masehi, penjajah Inggris memberikan kemerdekaan penuh kepada Yordania dan menghentikan pemerintahan mandat Inggris di Yordania. Sejak saat itu, Pangeran Abdullah bin Syarif Hussein secara resmi menjadi Raja Yordania. Pada 1368 Hijriah, 1948 Masehi, bangsa Arab dan Zionis Yahudi terlibat peperangan sebagai akibat didirikannya negara penjajah Zionis Israel. Raja Abdullah bin Syarif menjadi pemimpin tertinggi pasukan Arab, namun pemimpin sebenarnya di belakang Raja Abdullah adalah perwira Inggris, Ghalib Pasha. Setelah negara penjajah Zionis Israel berdiri, maka Raja Abdullah pada 1369 Hijriah, 1950 Masehi, memasukkan wilayah tepi barat sebagai bagian dari kerajaan Yordania. Pada tahun 1370 Hijriah, 1951 Masehi, Raja Abdullah bin Syarif Hussein terbunuh. Digantikan oleh anaknya, Pangeran Thalal bin Abdullah yang mengumumkan konstitusi baru pada 1371 Hijriah, 1952 Masehi. Namun penjajah Inggris yang tidak menyukainya menekan keluarga kerajaan untuk menyatakan Raja Thalal sebagai orang yang gila, dan mereka pun menggantikannya dengan putranya, Pangeran Husain bin Thalal bin Abdullah bin Syarif Hussein. Dialah Raja Yordania yang direstui oleh Inggris. Raja Husain bin Thalal adalah seorang agen Inggris dan Zionis Yahudi yang sangat licik dan cerdas. Mencengkeram Yordania selama lebih dari 46 tahun. Loyal kepada penjajah Inggris, kemudian kepada penjajah Amerika Serikat yang mewarisi dominasi Inggris di kawasan Timur Tengah. Memiliki hubungan dekat dengan Israel, yang telah ia bina sejak berkawan dengan pendiri Israel, Ben Gurion. Raja Husain menjalin hubungan diplomatik dengan negara penjajah Israel. Kedutaan besar Israel berdiri megah di ibu kota Amman dan kedutaan besar Yordania berdiri megah di Tel Aviv. Raja Husain meninggal pada 1998 Masehi akibat penyakit kanker. Saudara kandungnya sebagai putra mahkotanya selama puluhan tahun seharusnya naik menjadi raja baru Yordania. Namun ia disingkirkan oleh Amerika. Amerika akhirnya merestui anak Raja Husain, Pangeran Abdullah bin Husain sebagai raja sejak 1998 Masehi sampai saat ini, 2013 Masehi. Padahal sebagian besar umur Pangeran Abdullah bin Husain dihabiskan di Inggris. Raja Abdullah bin Husain sebagai agen baru Amerika melanjutkan,
kebijakan-kebijakan bapaknya yang pro-Amerika dan Israel. La menguatkan hubungan diplomatik dengan penjajah Israel. Saat terjadi invasi militer Amerika dan NATO ke Irak pada tahun 2003 Masehi, Yordania menyediakan pasokan logistik untuk pasukan penjajah tersebut. Wilayah darat dan udara Yordania menjadi salah satu jalur utama serangan pasukan Salibis Amerika Serikat dan NATO ke Irak. Raja Hussein bin Talal adalah seorang agen Inggris dan Zionis Yahudi yang sangat licik dan cerdas. La mencengkeram Yordania selama lebih dari 46 tahun. La loyal kepada penjajah Inggris, kemudian kepada penjajah Amerika Serikat yang mewarisi dominasi Inggris di kawasan Timur Tengah. La memiliki hubungan dekat dengan Israel, yang telah ia bina sejak berkawan dengan pendiri Israel, Ben Gurion. Raja Hussein menjalin hubungan diplomatik dengan negara penjajah Israel. Kedutaan besar Israel berdiri megah di ibu kota Amman dan kedutaan besar Yordania berdiri megah di Tel Aviv. Raja Hussein meninggal pada 1998 Masehi akibat penyakit kanker. Saudara kandungnya sebagai putra mahkotanya selama puluhan tahun seharusnya naik menjadi raja baru Yordania. Namun ia disingkirkan oleh Amerika. Amerika akhirnya merestui anak Raja Hussein, Pangeran Abdullah bin Hussein sebagai raja sejak 1998 Masehi sampai saat ini, 2013 Masehi. Padahal sebagian besar umur Pangeran Abdullah bin Hussein dihabiskan di Inggris, Raja Abdullah bin Hussein sebagai agen baru Amerika melanjutkan kebijakan-kebijakan bapaknya yang pro-Amerika dan Israel. La menguatkan hubungan diplomatik dengan penjajah Israel. Saat terjadi invasi militer Amerika dan NATO ke Irak pada tahun 2003 Masehi, Yordania menyediakan pasokan logistik untuk pasukan penjajah tersebut. Wilayah darat dan udara Yordania menjadi salah satu jalur utama serangan pasukan Salibis Amerika Serikat dan NATO ke Irak. Namun pasukan Yordania memerangi pengungsi Muslim Palestina di Yordania pada 1970 Masehi. Akibat peperangan tersebut, lebih dari 20.000 pengungsi Muslim Palestina gugur. Seluruh organisasi perjuangan Palestina diusir dari Yordania dan memilih hijrah ke Lebanon, sampai akhirnya mereka juga dibantai dan diusir dari Lebanon dalam perang melawan aliansi Israel, Suriah, dan Katolik Kristen Lebanon pada 1980 Masehi. Sebagai bagian dari negeri Syam, Yordania merupakan bumi hijrah, idat, dan jihad sepanjang sejarah kaum muslimin. Sejak Desember 2012 Masehi lalu rakyat muslim Yordania melakukan demonstrasi-demonstrasi anti-rezim Yordania di hampir seluruh kota dan provinsi. Gaung Revolusi Arab menuntut perubahan ikut berhembus kuat di negara bentukan penjajah Salibis Inggris tersebut. Nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Lebanon dan Yordania, tidak banyak riwayat yang secara khusus menceritakan tentang nasib negeri Lebanon dan Yordania di akhir zaman kecuali riwayat-riwayat yang menjelaskan negeri Syam secara umum, sehingga Lebanon dan Yordania juga termasuk di dalamnya. Namun demikian, sedikitnya ada 3 riwayat yang menjelaskan tentang perang di akhir zaman yang menyebutkan Yordania dan Lebanon. Pertama adalah hadits tentang peperangan melawan pasukan Dajjal di akhir zaman. Dari Nahik bin Syuraim As-Sakuni berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian benar-benar akan berperang melawan orang-orang musyrik sehingga sisa-sisa kalian akan memerangi Dajjal di tepian sungai Yordania. Kalian berada di sebelah timur sungai Yordania dan pengikut Dajjal berada di sebelah baratnya. Perawi hadits ini, Yakub berkata, saya pada saat itu belum mengetahui Yordania itu terletak di bumi belahan mana. Hr. At-Tabarani dan Al-Bazzar. Al-Hafiz Nuruddin Al-Haytsami dalam Majma' Az-Zawa, ID Waman Ba'ifawes ID, 73480. 12.542 berkata, diriwayatkan oleh At-Tabarani dan A. Bazzar, dan para perawi Al-Bazzar adalah orang-orang Sikah. Tetapi Syaikh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Ad-Daifah 3460 1297 menyatakan bahwa hadits tersebut daif. Syaikh Al-Albani berkata, salah satu isnadnya daif yaitu Muhammad bin Aban Al-Qurashi. Az-Zahabi menyebutkan dalam Al-Mizan, Abu Dawud dan Ibnu Ma'in mendaifkannya, dan Al-Bukhari berkata, dia tidak kuat. Adapun perkataan Al-Haytsami dalam Majma' Az-Zawaidi, diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Bazzar, dan para perawi Al-Bazzar adalah orang-orang Sikah. Dan Syaikh Al-Azhami juga menyepakatinya dalam ta'liqnya atas kitab Kasf Astar,
maka hal itu merupakan kesalahan dugaan dari keduanya, Al-Haythami dan Al-Azhami. Sebab riwayat Al-Bazzar juga melalui jalan Muhammad bin Aban Qurasyi. Menurutku, penyebab kesalahan ini adalah karena keduanya menyangka bahwa perawinya adalah Muhammad bin Aban bin Wazir Al-Balhi, perawi yang sikah, hafiz, dan termasuk salah seorang guru dari Al-Bukhari, padahal bukan dia. Kedua, hadits yang menjelaskan perang kaum muslimin melawan pasukan Dajjal beberapa hari sebelum turunnya Nabi Isa, dari Hudzaifah bin Yaman. Berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku lebih mengetahui apa yang bersama Dajjal." Dajjal membawa dua sungai. Salah satunya adalah sungai api yang berkobar-kobar dalam pandangan orang yang melihatnya, dan satunya lagi adalah sungai air putih. Jika salah seorang di antara kalian melihatnya, maka hendaklah ia memejamkan matanya dan meminum air dari sungai yang ia lihat sebagai sungai api tersebut. Karena sesungguhnya ia adalah air yang dingin dan janganlah ia memilih sungai yang lainnya karena sesungguhnya ia adalah fitnah. Ketahuilah sesungguhnya di antara kedua mata Dajjal tertulis kafir, sebuah tulisan yang bisa dibaca oleh orang yang bisa menulis dan orang yang tidak bisa menulis, buta huruf. Salah satu matanya tertutup dan ada daging yang menonjol padanya. Pada akhir urusannya ia akan muncul di lembah Yordania, di atas rumahnya ada bagian yang tinggi. Setiap orang di lembah Yordania beriman kepada Allah dan hari akhir. Dajjal akan membunuh sepertiga kaum muslimin, mengalahkan sepertiga kaum muslimin, dan menyisakan sepertiga lainnya. Peperangan akan berhenti oleh datangnya kegelapan malam. Maka sebagian orang mukmin berkata kepada sebagian lainnya, "Apalagi yang kalian tunggu untuk bisa menyusul saudara-saudara kalian di atas ridha Allah? Barang siapa memiliki kelebihan makanan maka hendaklah ia memakannya sebagai sarapan bersama saudaranya. Kemudian jika telah tiba waktu fajar maka laksanakanlah sholat fajar, dan bersegeralah menunaikan sholat lalu bertempurlah melawan musuh kalian." Maka pada saat mereka berdiri untuk sholat subuh, Nabi Isa sebagai imam mereka turun, maka beliau mengimami mereka. Setelah menunaikan sholat, beliau bersabda kepada mereka, "Beginilah, biarkan aku bertarung dengan musuh Allah, Dajjal." Ketiga, hadits yang menyinggung sebuah tempat bernama Marjizital. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud Marjizital adalah dataran tinggi Golan Lebanon atau Yordania. Zimihbar meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi. Selama masa perjanjian damai tersebut, kalian dan bangsa Romawi akan memerangi musuh bersama. Kalian akan meraih kemenangan, mendapatkan harta rampasan perang yang cukup banyak, dan kembali dengan selamat. Ketika kalian pulang dan sampai di padang sabana yang berbukit-bukit, Marjizital, seorang prajurit Romawi mengangkat salib dan berteriak dengan lantang, 'Jayalah salib!' Mendengar hal itu, seorang laki-laki dari barisan kaum muslimin pun bangkit dan mematahkan kayu salib. Ketika itulah bangsa Romawi membatalkan perjanjian damai dan mempersiapkan kekuatan untuk memerangi kalian. Mereka datang dengan membawa 80 panji, dan masing-masing panji berkekuatan 12.000 pasukan. Imam Al-Barzanji termasuk yang menyebutkan bahwa Marjizital adalah Lebanon. Saat ini dataran tinggi Golan masuk dalam wilayah Suriah, bukan Lebanon. Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Mubayyad Ai-Mishri mengatakan, penyebutan padang sabana yang berbukit-bukit mengisyaratkan bahwa pergerakan pulang pasukan adalah menuju tanah dataran rendah, lembah, yang penuh dengan tanaman dan di sekitarnya terdapat bukit-bukit. Sifat seperti ini banyak terdapat di negeri Syam, seperti lembah Magido, lembah Bika, Beka'a, dan lembah-lembah Syam lainnya yang di sana terdapat beberapa bukit yang menjulang. Makna ini mengisyaratkan bahwa tempat terjadinya peperangan adalah di dekat negeri Syam. Sebagaimana diketahui, wilayah Beka'a pada hari ini adalah salah satu provinsi dalam negara Lebanon. Tentang jalannya pertempuran ini, akan kami kupas dalam penjelasan tentang bangsa Romawi.